Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Terutama pada kesempatan pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya, baik melaksanakan amal ibadah yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar bisa selalu di atas amal-amal ketaatan hingga ajal menjemput kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pada kesempatan pagi yang baik ini, para pemirsa dan pendengar sekalian, kita akan melanjutkan dari kisah-kisah para nabi yang mana kita akan membaca dan menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena sebelumnya kita telah menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Ya, dan sekarang adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan kisah ini atau materi ini diambil dari kitab Fabihudahu Muqtadi yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, maka kisah Nabi Yusuf dijelaskan dalam Al-Quranul Karim secara tafsil, secara detail, secara terperinci. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama secara khusus, ya, sebuah surat dalam Al-Quranul Karim dengan nama Surah Yusuf yang menggambarkan tentang kisah secara lengkap dari Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala ba'dhu ahli al-ilmi qira'atuha tughni an tafsiriha. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya membaca surat tersebut ayat demi ayat dalam surah Yusuf itu sudah cukup untuk bisa mengetahui kisah dan cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, hanya dengan membaca ayat demi ayat, sehingga tidak membutuhkan tafsir. Ya, saking detailnya kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan, ya, hanya dengan membaca ayat-ayatnya saja itu sudah bisa paham tanpa merujuk kepada tafsir. Ya, dan ini bagi yang memang benar-benar memahami bahasa Arab, memiliki kemampuan bahasa Arab. Ya, tapi meskipun demikian tetap, ya, kita pun membutuhkan tafsir. Karena tafsir, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, ya, tafsir ya'ti bi dzikril fawaid wa ba'dhin nukat wa ba'dil asya' allati tahtaj ila tawdihin zaid. Ya. Meskipun ketika kita hanya membaca ayat demi ayat dalam surah Yusuf itu kita tahu, ya, kita mengerti kisah dari Nabi Yusuf tersebut, namun kita juga
membutuhkan tafsir, karena dalam tafsir tersebut dijelaskan hal-hal ya yang tidak ada dalam ayat tersebut, penjelasan tambahan ya, sehingga semakin jelas apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga kita bisa mengambil faidah-faidah berharga ya dari surah Yusuf karena kita membaca tafsirnya. Ya, maka dari sini memang ya kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, bisa kita ketahui dari kita membaca ayat demi ayat dari surah Yusuf. Dan ya, orang yang dia itu paham bahasa Arab lalu dia membaca akan menikmati sekali ketika membaca surah Yusuf, akan menikmati ya bagaimana cerita, bagaimana alurnya, bagaimana yaitu kejadian-kejadian yang terjadi ya ketika orang tersebut memang benar-benar ya memiliki pemahaman, memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, maka ketika membaca itu terasa nikmat sekali. Ya, seolah-olah ya pas baca ya sekalian yaitu menyelami bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, dan sebagaimana kata beliau hafizahullah, banyak sekali faidah-faidah, banyak sekali yaitu makna-makna yang tersirat, yang terkandung ya dalam surah Yusuf, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang itu bisa kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran-pelajaran berharga yang bermanfaat bagi kita semua. Siapakah Nabi Yusuf alaihissalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Nabi Yusuf, maka beliau menjawab bahwasanya huwal karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapakah Nabi Yusuf, maka Nabi menjawab huwal karim, dia adalah seorang yang mulia. Nabi Yusuf adalah seorang yang mulia. Ibnul Karim, anak dari seorang yang mulia, yaitu Nabi Yakub. Ibnul Karim, ya, yang mana kakeknya juga seorang yang mulia, yaitu Nabi Ishak. Ya, Ibnul Karim, buyutnya juga seorang yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi luar biasa nasab dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya, luar biasa. Jadi Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keluarga yang diberikan karunia, yang diberikan kemuliaan, menjadi para nabi. Ya, maka dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang mulia. Dilihat dari nasabnya, dilihat dari garis keturunannya, luar biasa. Mulai dari bapak, kemudian kakek, kemudian buyutnya, itu semuanya nabi. Ya, semuanya adalah nabi. Bahkan tidak hanya dari sisi nasab, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dari segi
fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ya, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pun diberikan kelebihan dari sisi fisik. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan separuh ketampanan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, syatrul husn, separuh ketampanan manusia ini diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, itu orang-orang yang tampan, orang-orang yang ganteng, itu nggak ada apa-apanya jika dibanding dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala separuh ketampanan manusia. Ya, maka seorang muslim tidak perlu sampai tergila-gila dengan figur-figur yang tidak beriman. Ya, dikarenakan punya paras ya yang bagus, dikarenakan punya rupa yang bagus, ya, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun kadang ya tidak asli, ya, sudah dioperasi, sudah tambah-tambahi, tidak ori lagi. Ya, ini nggak usah, seorang muslim, seorang mukmin, ya nggak usah sampai tergila-gila, sampai ngefan berat ya kepada orang-orang yang tidak beriman, dikarenakan fisiknya yang dianggap ya bagus, ya rupanya tampan, tidak. Ya, nah jadi Nabi Yusuf alaihissalam Allah kasih kelebihan, Allah berikan separuh ketampanan manusia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, makanya wanita-wanita zaman Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sangat terpesona ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai mereka melukai tangan-tangan mereka sendiri, tidak sadar. Ya, ketika melihat rupa dari Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata mereka melukai tangan-tangan mereka sendiri dengan pisau. Ya, saking takjubnya, saking terpesonanya, saking ya takjubnya melihat dari ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mereka semua terfitnah dengan ketampanan. Ya, maka kita yang mungkin merasa sombong dengan ketampanan kita, itu nggak ada apa-apanya. Ya, ketampanan kita ini cuma berapa persen, itu aja sudah kelihatan sombong, paling ganteng, paling cakep, sehingga yang lain diremehkan, yang lain dihina. Ya, nggak ada apa-apanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam saja, ya, dengan diberikan kelebihan seperti itu tidak merasa sombong. Ya, tidak dipakai untuk memperdaya para wanita, menundukkan para, enggak. Justru Nabi Yusuf alaihissalam, ya, seorang yang menjaga kehormatan, afif. Ya, diajak berzina pun tidak mau, sampai ditarik-tarik. Ya, jadi luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah dari sisi nasab, keturunan, ya,
dan juga diberikan kelebihan dari sisi fisik, yaitu rupa yang bagus, rupa yang elok, paras yang menawan. Ya, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini diantara kisah-kisah yang bagus, kisah-kisah yang banyak mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Ya, sampai-sampai dijelaskan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Ya, kami akan menceritakan kepadamu ahsanal qasas. Dan maksud di sini ahsanal qasas adalah ya kisah-kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam dan juga kisah-kisah Nabi yang lainnya, seperti juga masuk ke dalamnya ya kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Saleh dan selainnya. Ahsanal qasas, kisah-kisah para nabi itu adalah kisah-kisah yang bagus, kisah-kisah yang mengandung pelajaran-pelajaran dan manfaat-manfaat. Ya, di antaranya adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam ayat yang keempat ya, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dari surat Yusuf ayat yang keempat ya, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu ya berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat ya dalam mimpiku ada 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan ada matahari, ada bulan. Aku melihat 11 bintang. Aku melihat juga matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum li sajidin. Yang mana mereka bersujud kepadaku. Ya, aku melihat mereka bersujud kepadaku. Itu bersujud menghormati Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, ini adalah yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpinya. Diceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Ya, maka Nabi Yakub tahu bahwasannya mimpi tersebut adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Dan Nabi Yakub sebagai ayahnya itu pun tahu bahwasannya ini adalah kabar gembira. Kabar gembira tentang kenabian, bahwasannya Yusuf ini akan menjadi seorang nabi. Ya, Yusuf akan menjadi seorang nabi. Sayakunu nabiyan. Jadi ketika Nabi Yakub diceritakan mimpi dari Nabi Yusuf tersebut, tahu bahwasanya ini adalah mimpi yang benar. Dan kelak Yusuf ini akan menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Yakub alaihi salam mengetahui hal tersebut, beliau ya memperingatkan
Nabi Yusuf. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Dinasihati oleh Nabi Yusuf. Ya, dinasihati oleh Nabi Yakub bahwasanya wahai anakku, ya, wahai anakku. Jadi Nabi Yakub alaihissalam, ya, yaitu ketika tahu hal tersebut menasihati dan mewanti-wanti. Ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu ini, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu ada berapa? Ada 11. Ya, saudaranya Nabi Yusuf ada 11. Jangan kau ceritakan kepada mereka mimpimu ini. Kenapa nggak boleh diceritakan? Ya, mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf tersebut kenapa nggak boleh diceritakan? Fayakidu laka kaida. Karena kalau mereka tahu, mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Jadi hati-hati. Jangan sampai kau ceritakan mimpi yang hak ini. Mimpi yang benar ini jangan diceritakan. Karena kalau mereka tahu, saudara-saudaramu ini tahu, mereka akan membuat makar, membuat tipu daya untuk bisa membinasakanmu. Ya. Maka ya, Nabi Yakub sebagai seorang ayah, yakhafu alaihi min ikhwati. Ketika tahu tentang mimpi tersebut, Nabi Yakub alaihissalam itu merasa khawatir. Ya, mengkhawatirkan Nabi Yusuf alaihissalam dari saudara-saudaranya. Ya, dikhawatirkan oleh Nabi Yakub tentang keadaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika nanti, ya, bermuamalah dengan yaitu saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak menceritakan mimpi tersebut, karena memang Nabi Yusuf alaihissalam taat kepada perintah ayahnya. Ya, meskipun dalam kitab-kitab, ya, ahli kitab, dalam buku-buku ahli kitab itu disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kisah tersebut. Ya, menceritakan kisah tersebut kepada saudara-saudaranya. Tapi ya, yang nampak di sini adalah Nabi Yusuf tidak menceritakan. Ya, yang nampak di sini adalah Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Ya. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang. Ya. Dan juga matahari dan bulan itu sujud kepada Nabi Yusuf, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya. Dan dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya 11 bintang ini adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, 11 bintang ini adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Adapun matahari itu adalah ummahu. Adapun matahari itu adalah ibunya. Adapun al-qamar,
yaitu bulan, itu adalah abuhu, yaitu bapaknya. Ya, maka saudara-saudara Nabi Yusuf, kemudian bapak dari Nabi Yusuf, kemudian ibu dari Nabi Yusuf, itu semuanya sujud, yasjudun, ya, yasjuduna lahu ikraman wa i'dhama. Maka jangan disalahpahami, sujud di sini adalah untuk memuliakan, untuk menghormati, bukan sujud ibadah. Ya, bukan sujud ibadah. Kemudian setelah mimpi tersebut diceritakan kepada Nabi Yakub sebagai ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, maka di situ mulailah ada gejolak. Ya, ada gejolak antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam ayat yang ke-8 dari surat Yusuf diceritakan, idz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Tatkala mereka, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya. Siapa itu? Sungguh Yusuf dan saudaranya, yaitu saudaranya yang bernama Binyamin. Karena kita tahu bahwasanya ya, Nabi Yakub itu menikah 2 kali. Yang pertama ya, ingin menikahi Rohil. Namun ternyata Rohil ini adalah adik dari seorang kakak yang kakaknya juga perempuan. Maka ternyata pada masa tersebut, pada zaman tersebut, ya, seorang adik tidak boleh mendahului kakak dalam menikah. Makanya ayahnya menikahkan kakaknya dulu kepada atau dengan Nabi Yakub. Iya, dengan Nabi Yakub. Yang namanya adalah Lia. Maka ya, dari pernikahan ini ya menghasilkan yaitu 6 anak. Terlahir 6 anak. Ya, kemudian Nabi Yakub juga menikahi adiknya yang bernama Rohil, yang memang diinginkan sejak awal. Dan ternyata belum ya melahirkan seorang keturunan dari Rohil ini. Maka Rohil memberikan budak kepada Nabi Yakub. Kemudian terlahirlah ya 2 orang anak. Dikasih lagi budak, terlahirlah 2 orang anak. Makanya genap 10. Ya, dan Rohil masih tidak punya anak. Pada Rohil ini yang disenangi sama yaitu Nabi Yakub. Tapi tetap juga belum punya anak. Lalu ternyata di akhir-akhir barulah Rohil melahirkan anak, yaitu Nabi Yusuf dan Binyamin. Jadi ketika saudara-saudaranya Yusuf mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya, yaitu Yusuf dan Binyamin, itu lebih dicintai oleh ayah kami. Ayah kami itu lebih cinta terhadap Yusuf dan Binyamin daripada kami. Padahal kami usbah, padahal kami adalah yaitu segolongan yang kuat.
In abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kami dalam keadaan yang keliru. Keliru ayah kami itu. Ya, ketika lebih mencintai Yusuf dan saudaranya yaitu bin Yamin. Ya, maka mereka ini hasad. Mereka hasad dengan apa yang mereka lihat, karena ayah mereka lebih mencintai yaitu Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin. Ya. Padahal apa yang mereka katakan ini sebenarnya adalah sebuah yang timbul dari rasa hasad. Tidak mungkin seorang nabi yang bernama Nabi Yakub, seorang ayah yang bernama Nabi Yakub itu zalim terhadap anak-anaknya. Tidak mungkin. Seorang nabi yang diberikan wahyu oleh Allah berbuat zalim, berbuat tidak adil, tidak mungkin. Maka pertanyaannya, kenapa kok sampai saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mengatakan seperti yang ada dalam ayat yang ke-8 ini? Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kami dibandingkan kami. Kenapa kok sampai keluar statement seperti itu? Ya, sehingga seolah-olah Nabi Yusuf itu lebih dicintai oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya. Maka para ulama memberikan jawaban, yaitu 5 jawaban. Ya, kenapa Nabi Yakub sebagai seorang ayah itu lebih cinta kepada Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin. Jawaban yang pertama, annal hubba syai'un fitriyun la yamlikuhul insan. Jawaban yang pertama adalah hal ini terkait masalah kecintaan, hubb. Dan rasa cinta itu adalah syai'un fitri, sesuatu yang fitrah, yang tertanam dalam diri seseorang, yang tertanam dalam hati seseorang, sesuatu yang fitrah, yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa diingkari. Ya, tidak bisa seorang itu mengingkari bahwasanya pasti ada salah satu dari anak-anaknya yang lebih dia cintai. Ini adalah masalah hubb, masalah mahabbah, masalah kecintaan, rasa cinta. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari. Namun sang ayah tetap memperlakukan secara adil terhadap anak-anaknya, tapi tidak bisa yang namanya cinta itu dihilangkan. Pasti ada salah satu yang lebih dicintai. Namun jangan sampai memperlakukan secara zalim, tidak adil, nggak boleh. Ya, jadi itu yang pertama, bahwasanya rasa cinta itu pasti ada dalam hati seseorang dan tidak bisa dipungkiri hal tersebut. Namun sekali-kali jangan sampai menjadikan seorang ayah itu berbuat zalim, tidak adil, pilih kasih, dalam memperlakukan anak-anaknya. Jadi itu yang pertama, itu masalah rasa cinta itu syai'un fitri. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai? Dikarenakan sigharus sin, karena memang mereka masih kecil.
dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin itu yang paling akhir terlahir dibanding dengan saudara-saudaranya. Tadi sudah dijelaskan. Ya, 6 terlahir di awal-awal, kemudian tambah 2, kemudian barulah terlahir dari rahil Nabi Yusuf dan yaitu Binyamin. Maka secara fitrah juga anak yang masih kecil itu lebih dicintai, lebih disayang oleh orang tua. Itu lebih disayang. Maka ini juga sebagai jawaban kenapa Nabi Yakub alaihissalam lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya, karena memang mereka berdua masih saghir, masih kecil. Jawaban yang ketiga, Syekh Utsman Al-Khamis memaparkan kalau ada seorang wanita yang ditanya atau seorang ibu ditanya, siapakah anak yang paling kamu cintai? Siapakah anak yang paling kamu sayangi? Maka sang ibu, sang wanita tersebut akan menjawab, al-marid hatta yushfa, wal musafir hatta ya'ud, was saghir hatta yakbur. Yang disayangi, yang dicintai oleh seorang ibu adalah ketika anak tersebut sedang sakit. Makanya kalau ada anak sakit pasti diperhatiin, disayangi sama ibu, sama orang tuanya sampai sembuh. Kemudian al-musafir hatta ya'ud, jika ada anaknya yang safar, yang pergi, itu pasti dipikir, pasti diingat-ingat. Bagaimana anakku di sana yang sedang safar, yang sedang pergi, yang sedang mungkin jauh di sana. Kadang-kala anaknya nggak nelpon, itu orang tuanya yang nelpon, nanyain sudah makan belum, lagi ngapain. Sayang kepada anaknya yang sedang safar, yang sedang bepergian, yang sedang ada di luar sampai pulang. Dan yang ketiga, as-saghir hatta yakbur. Biasanya yang disayang oleh orang tua, oleh seorang ibu, itu adalah ketika masih kecil. Masih lucu-lucunya itu biasanya luar biasa sayangnya seorang ibu itu. Sampai dia besar. Dan ini pun sebuah hal yang wajar, yang normal, amrun tabi'i. Amrun tabi'i. Makanya ini juga yang menjadi jawaban kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya itu lebih disayangi, lebih dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, kenapa kok Nabi Yakub alaihissalam itu sayang dan cinta kepada Nabi Yusuf? Dikarenakan Nabi Yakub, ayahnya tersebut, tahu Yusuf ini memiliki kelebihan. Tadi sudah diceritakan mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf, diceritakan kepada ayahnya. Jadi tahu bahwasanya Nabi Yusuf ini kelak akan menjadi seorang nabi. Dan Nabi Yusuf ini memiliki paras, memiliki fisik yang luar biasa gantengnya. Separuh ketampanan manusia ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam.
Dan itu yang menjadikan sang ayah Nabi Yakub alaihissalam menyayangi dan mencintai Yusuf alaihissalam karena fisiknya yang bagus, karena agamanya, karena juga kepintarannya. Ini yang menjadikan apa? Lebih dicintai. Dan yang kelima, bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam tahu dari mimpi tadi bahwasanya Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi. Makanya Nabi Yakub sebagai seorang ayah itu khawatir, dan memberikan perhatian kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf ini akan kelak menjadi seorang nabi. Jadi kalau yang keempat tadi dari sisi apa? Kecerdasan, agama, kemudian fisik. Nah, yang kelima ini bahwasanya Nabi Yakub tahu bahwasanya Yusuf akan menjadi seorang nabi. Makanya khawatir, perhatian, rasa sayang, rasa cinta itu timbul dalam diri ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dan juga ada tambahan, yaitu sebab yang ke berapa? Yang keenam. Kalau memang hal ini sahih kata beliau, ya fa in sahha, maka ada sebab. Kalau memang ini benar, ada sebab yang keenam, yaitu bahwasanya ibu dari keduanya Nabi Yusuf dan Binyamin, ibunya telah meninggal. Maka ketika ibunya telah meninggal, seorang ayah akan memberikan perhatian kepada anaknya yang sudah ditinggal oleh ibunya. Ya. Nah, ini adalah 5 jawaban, atau kalau yang keenam itu sahih maka ditambah menjadi 6, ditambah 1 menjadi 6, ya, yang menunjukkan kenapa kok saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mengatakan bahwasanya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai, lebih disayangi oleh bapak kami, padahal kami adalah satu saudara. Kenapa kok lebih dipilih? Kenapa kok Yusuf dan saudaranya lebih disayangi, lebih dicintai oleh bapak kami atau ayah kami? Maka tadi ada 5 jawaban. Jawaban yang keenam sebagai tambahan itu apabila memang benar, ya. Maka dari situ kecemburuan yang tidak beralasan dan hasad yang ada dalam diri saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu yang menjadikan mereka berencana untuk membuat makar yang mencelakakan saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf, kemudian ada yang memberikan nasihat, jangan, cukup dilemparkan ke dalam yaitu sumur saja, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini yang mungkin bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi yang baik ini, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam memberikan tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama, karena memang itulah bekal dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, baik untuk kita beribadah kepada Allah atau kita bermuamalah dengan sesama manusia. Itu semuanya membutuhkan ilmu agama. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas amal soleh hingga akhir hayat kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan bagian yang kedua dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV,
Sarana penyubur keimanan.